Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dalam video kali ini saya ingin membahas atau membicarakan tentang satu hal lagi yang sangat berpotensi untuk merusak sistem demokrasi. Apa itu? Adalah apa yang sering disebut dengan politik transaksional. Politik transaksional adalah aktivitas politik atau langkah-langkah politik yang dijalankan tidak ubahnya seperti orang-orang yang berdagang, orang yang berjual beli, yang bertransaksi, di mana masing-masing mereka yang terlibat dalam aktivitas politik transaksional ini semua berkomitmen untuk memberikan bantuan, memberikan dukungan. Ya, tetapi di balik itu mereka juga berharap akan mendapatkan imbalan berupa keuntungan-keuntungan sebagai imbalan dari apa yang telah diberikan. Jadi semacam yang diberikan itu adalah sebuah bayaran, yang diterima itu adalah sesuatu yang dibayar. Semua berkomitmen semacam itu. Ya, semua siap untuk saling membantu, mendukung, tetapi dengan tujuan pada ujungnya mereka harus mendapatkan imbalan-imbalan ataupun keuntungan-keuntungan dari aktivitas politiknya. Dan dari kacamata pragmatisme, barangkali politik transaksional ini kadang dianggap sebagai hal yang adil, ya. Sesuatu yang sudah dianggap adil karena siapapun yang terlibat di dalamnya, ya, itu nanti sudah akan mendapatkan bagian keuntungannya masing-masing. Ya. Sehingga hal ini kadang dengan mudah diterima oleh masyarakat, dianggap sebagai sesuatu yang bahkan sudah bagus. Karena siapapun yang terlibat di dalamnya nanti akan mendapatkan keuntungannya masing-masing, termasuk lapisan masyarakat yang paling kecil pun, rakyat yang paling kecil pun nanti juga akan mendapatkan bagian keuntungannya bagi mereka. Nah, sehingga dalam kehidupan masyarakat, ya, kita sering melihat bahwa politik transaksional ini sering menjebak, sering dengan mudah diterima oleh masyarakat sebagai sebuah solusi yang baik. Karena masyarakat, ya, merasa akan secara langsung menerima manfaat dari keikutsertaannya dalam kegiatan politik, kegiatan demokrasi. Ya, walaupun mungkin bagi masyarakat kecil itu yang didapat
atau keuntungan yang didapat itu adalah sesuatu yang kecil saja, tapi mereka sudah merasakan itu sebagai keadaan yang nyata, ya, sesuatu yang benar-benar diterima dari keikutsertaannya dalam sebuah kegiatan politik, dalam sebuah kegiatan demokrasi. Tetapi banyak yang tidak menyadari, termasuk mungkin sebagian besar dari rakyat kecil ini tidak ada yang menyadari bahwa karena politik transaksional ini prinsipnya seperti orang dagang, maka jelas walaupun dalam dohirnya semua sudah mendapatkan keuntungan masing-masing, tapi yang namanya dagang pasti akan ada pihak-pihak yang untung besar. Dan sebaliknya pasti akan ada mereka yang hanya mendapatkan keuntungan kecil, bahkan mendapatkan kerugian yang besar. Itulah dalam dunia perdagangan kan semacam itu. Ya, pasti walaupun sepintas, ya, dalam politik transaksional itu semua sudah mendapatkan bagian keuntungannya masing-masing, mendapatkan balasannya masing-masing. Tapi pasti ada pihak-pihak yang mendapatkan untung besar, dan sebaliknya ada pihak yang amat sangat terugikan. Nah, kalau kita bicara tentang siapa yang diuntungkan, ya jelas sajalah. Saya kira semua akan dengan mudah mengetahuinya. Tidak lain adalah para elit-elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat, atau lebih ekstrim lagi para maklar politik, ya calo-calo politik, ya dalam bahasa ekstrimnya, maaf saya lagi, yang memang sengaja mempraktekkan politik transaksional ini. Mereka lah yang akan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan politik transaksional yang dijalankan itu. Sedangkan rakyat kecil, nah tentu saja ini yang saya katakan tadi adalah pihak yang akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Ya, seolah-olah rakyat sudah merasa puas mendapatkan imbalan waktu penyaluran aspirasi, kemudian diberi berbagai bantuan-bantuan, program-program kerakyatan. Ya. Tetapi pada hakikatnya, kalau itu dipandang dalam teori politik transaksional, bahwa apa-apa yang diterima oleh masyarakat kecil itu belumlah sebanding dengan hak-hak yang hilang dari dirinya. Iya, apa-apa yang diterima itu jauh lebih kecil, sangat tidak sebanding dengan besarnya hak-hak yang harusnya diterima oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat di tingkat bawah, masyarakat yang lemah, masyarakat yang kecil itu. Kenapa demikian? Ya karena politik transaksional ya sangat berpotensi hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang pada dasarnya tidaklah mempunyai kapasitas orang pemimpin. Hanyalah orang-orang pedagang, ya,
orang-orang yang punya jiwa dagang saja yang masuk dalam dunia politik, sehingga maaf dalam kata ekstrimnya, yang hanya pandai memperjualbelikan kegiatan politiknya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri, kelompoknya, dan orang-orang terdekatnya. Nah, jelas ketika mereka-mereka yang berjiwa pedagang ini, yang bukan berjiwa pemimpin ini, bisa dibayangkan ketika menjadi seorang pemimpin, tentu segala aktivitasnya, kebijakan-kebijakannya, bahkan program-program kerjanya, ya tidak jauh dari seputar bagaimana tetap bisa berpeluang menghasilkan sebuah keuntungan pada dirinya. Atau mungkin dengan prinsip dagang, ketika dia harus memberikan sesuatu pada orang lain, kepada rakyat, maka cukuplah dengan sesuatu yang kecil-kecil saja. Sesuatu yang tidak merugikan dirinya. Ya, asalkan dia dari apa yang diberikan itu nanti yang sebisa mungkin sekecil-kecilnya itu dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Itulah jiwa para pedagang, prinsip-prinsip bisnis. Maka ketika para pemimpin adalah orang-orang yang semacam ini, mana mungkin mereka benar-benar akan memikirkan nasib rakyatnya, nasib masyarakatnya, khususnya masyarakat di tingkat bawah, orang-orang lemah, orang-orang kecil. Jelas, barangkali kalau saya lagi mereka memberikan sesuatu pada rakyat, barangkali hanyalah sebuah bentuk-bentuk pemberian yang sifatnya sesaat, keuntungan sesaat, kenikmatan sesaat, program-program yang lebih atau cenderung bersifat kompensasional, sekedar memberikan bayaran dari sesuatu yang telah diterima dari rakyat. Tidak mungkin mereka akan benar-benar menjalankan sebuah visi misi, membangun inovasi-inovasi yang benar-benar akan memberikan terjaminnya hak-hak rakyat secara utuh. Nah, disinilah rakyat akan sangat rugi. Rakyat akan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari para pemimpinnya, mendapatkan perlindungan nasibnya, hak untuk disejahterakan dalam arti yang sesungguhnya. Ya, selagi disejahterakan dalam arti yang sungguhnya, artinya tidak hanya diberi sesuatu yang sifatnya kebutuhan sesaat, keuntungan sesaat, atau program-program yang sifatnya kompensasional saja, tetapi rakyat berhak mendapatkan sebuah program-program yang benar-benar akan mampu merubah keadaan hidupnya dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dan seterusnya. Ada peningkatan dari program-program yang dijalankan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Nah, saya kira keadaan yang semacam ini mustahil akan bisa tercapai dari sistem politik transaksional. Nah, untuk itu marilah
kita mencoba bersama-sama untuk berpikir. Karena nampaknya fenomena politik transaksional ini sudah sangat terlihat indikasinya di kanan kiri kita bahkan. Ya. Ketika mungkin yang paling sederhana ketika banyak calon pemilih yang rela menentukan pilihan atau aspirasi politiknya hanya dengan diberi imbalan yang tidak seberapa. Mereka sudah puas karena sudah merasa mendapatkan keuntungan dari keikutsertaannya dalam proses demokrasi. Ya, walaupun dalam pikiran mereka ya sudah lumayan mendapatkan uang daripada hanya misalkan nyoblos saja, menyalurkan aspirasi pilihan saja tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini bagi mereka sudah menjadi sebuah keuntungan tersendiri, sehingga banyak rakyat yang mau untuk diarahkan semacam itu. Nah, kemudian kita juga sangat melihat kadang para maklar politik, tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat, mempunyai kemampuan untuk mengarahkan orang-orang di sekitarnya. Ini kadang juga bermain dalam politik transaksional ini, yang dengan kekuatan pengaruhnya itu dia membangun sebuah komitmen kepada seorang calon, misalnya calon pemimpin, untuk barter ya dia siap untuk mengarahkan orang-orangnya untuk memberikan suaranya kepada seorang calon. Dengan barter nanti si tokoh ini akan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan, berbagai bantuan-bantuan. Ya mungkin kalau pada orang bukan bantuan ya, yang sifatnya pemberian-pemberian ya. Ya inilah kita kadang mempunyai bisa melihat ya fenomena-fenomena semacam ini sudah ya dengan mudah terlihat di kanan kiri kita. Pada saya lagi itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat merugikan rakyat secara keseluruhan, merugikan tradisi demokrasi yang seharusnya mampu melahirkan para pemimpin yang benar-benar dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik, memberikan perlindungan yang sungguh-sungguh kepada rakyatnya, membangun perubahan untuk kesejahteraan yang kesejahteraan dalam arti yang sesungguhnya pada masyarakatnya, ya, membangun keadaan yang semakin baik dan terus menjadi baik dari kehidupan warganya, masyarakatnya, rakyatnya. Tapi karena yang berjalan karena adanya politik transaksional ini, maka semua itu dengan mudah kandas. Harapan untuk lahirnya para pemimpin yang benar-benar mempunyai kapasitas orang pemimpin itu menjadi sesuatu yang mimpi yang tidak atau sulit menjadi kenyataan. Oleh karena itu memang ini harus kita pikirkan bersama-sama agar secara perlahan-lahan ada perubahan, ada kesadaran. Marilah kita bersama-sama untuk memberikan penerangan ya, memberikan pencerahan pada orang-orang di sekitar kita, terutama
rakyat-rakyat kecil ya di seluruh pelosok tanah air, di desa-desa, untuk tidak mudah tergiur tentang pemberian-pemberian, tentang bantuan-bantuan yang akan diberikan agar mereka mau digiring untuk kepentingan politik tertentu. Karena kalau mereka mau semacam itu, yang terjadi mereka akan terjebak dalam sebuah politik transaksional yang ujung-ujungnya akan sangat merugikan rakyat, sangat merusak demokrasi, dan bisa berpotensi menghancurkan masa depan bangsa. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, semoga bermanfaat, dan bila ada hal yang salah, untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.